Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Ubitasari, NIM L1A1156, kelas R001, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini peminatan saya yaitu silvikultur. Baiklah teman-teman, di dalam video saya ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua tentang judul seminar proposal saya, yaitu pengaruh perendaman pada berbagai suhu air terhadap nilai perkecambahan biji kacang hijau atau Phaseolus raditus L. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama yaitu latar belakangnya. Adapun latar belakangnya yaitu kacang hijau itu adalah kacang-kacangan atau disebut jenis Palawijaya. Nah, kacang hijau ini termasuk ke dalam jenis dikotil yang mana memiliki biji berkeping dua. Adapun bentuk kelompok tumbuhannya itu memiliki keragaman jenis yang berdasarkan satu keping biji yang dikelompokkan sebagai jenis monokotil dan dua keping biji yang dikelompokkan jenis dikotil atau tumbuhan belang. Itu pendapat dari Savitri 2018. Kemudian, benih kacang hijau itu termasuk ke dalam bentuk benih ortodok, yaitu jenis benih tahan terhadap pengeringan dan juga dapat disimpan dengan suhu rendah. Benihnya ini dapat diperpanjang jika daya simpannya itu diturunkan kadar air atau suhunya. Sedangkan suhu itu sendiri yaitu temperatur ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu ukuran dingin atau panasnya pada suatu partikel yang dalam atau ada suatu zat. Satuan ukur itu dari temperatur itu banyak digunakan di Indonesia ialah OC atau disebut derajat Celcius. Nah, akan tetapi juga satuan ukur dari temperatur itu di luar negeri itu banyak digunakan dengan satuan ukur atau disebut juga dengan derajat Fahrenheit. Nah, biji kacang hijau ini berkecambah apabila bijinya itu berada dalam lingkungan yang memenuhi syarat untuk perkecambahan bijinya, yaitu kandungan air kacang hijaunya itu atau kelembapan udaranya itu harus tinggi. Nah, sedangkan kadar air biji kacang hijau itu bisa berkisar 5-15%. Nah, kadar ini kelembabannya terlalu rendah untuk berlangsungnya metabolisme sehingga tahap perkecambahannya itu ialah kadar air biji kacang hijau harus dinaikkan dengan cara dilakukan proses perendaman dan ditempatkan pada lingkungan yang jenis uap airnya. Nah, itu adalah penjelasan dari latar belakang seminar proposal saya. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari seminar proposal saya ini, untuk yang pertama yaitu apa pengaruh perendaman pada berbagai suhu air terhadap nilai perkecambahan biji kacang hijau itu sendiri. Yang kedua, bagaimana proses perkecambahan biji kacang hijau itu pada berbagai suhu air. Yang ketiga, sebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi proses perendaman biji kacang hijau itu pada suhu airnya. Adapun tujuan dari seminar proposal saya ini atau tujuan dari penelitian saya ini, yang pertama untuk meneliti pengaruh perendaman pada berbagai suhu air terhadap nilai perkecambahan biji kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui nilai perkecambahan biji kacang hijau pada perendaman berbagai suhu air. Yang ketiga, untuk mengetahui dan mengamati pengaruh lamanya perendaman terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Yang keempat, untuk mengetahui beberapa waktu untuk perendaman yang baik untuk melakukan perkecambahan biji kacang hijau itu sendiri. Adapun tinjauan pustaka dari seminar proposal saya ini, yang pertama kacang hijau. Nah, adapun dari kacang hijau itu adalah kacang-kacangan atau disebut juga dengan jenis Palawijaya. Nah, kacang hijau ini termasuk ke dalam jenis dikotil yang mana memiliki biji berkeping dua. Adapun bentuk kelompok tumbuhannya itu memiliki keragaman jenis yang berdasarkan satu keping biji yang dikelompokkan sebagai jenis monokotil dan dua keping biji yang dikelompokkan jenis dikotil. Nah, adapun juga benih kacang hijau itu
termasuk ke dalam bentuk benih ortodok yang mana jenis benihnya itu tahan terhadap pengeringan dan juga dapat disimpan dengan suhu rendah. Itu adalah tinjauan pustaka dari kacang hijau. Selanjutnya, pengaruh perendaman berbagai suhu air terhadap nilai perkecambahan biji kacang hijau. Nah, untuk pengaruhnya ini, perendaman biji kacang hijau ini dalam kelapa dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan bijinya itu, yang mana berkecambahnya ya karena adanya kandungan hormon atau pertumbuhan, yaitu dari giberellin pada air kelapa tersebut. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa peristiwa ini terjadi akibat adanya kandungan hormon giberellin yang merupakan senyawa organik penting dalam proses perkecambahan itu sendiri, yang mana bisa dapat mengaktifkan reaksi enzimatik di dalam benih itu sendiri. Nah, itu adalah pengaruh perendaman berbagai suhu air kacang hijau itu sendiri. Selanjutnya, proses perkecambahan biji kacang hijau pada berbagai suhu air. Nah, proses perkecambahan biji kacang hijau ini merupakan rangkaian kompleks dari perubahan-perubahan morfologi, fisiologi, dan biokimia, yang mana biji kacang hijau ini berkecambahnya itu apabila bijinya itu berada dalam lingkungan yang memenuhi syarat untuk perkecambahannya. Nah, yaitu kandungan air kacang hijau dan kelembapan udara sekeliling harus tinggi. Nah, jadi biji kacang hijau ini berkecambah harus berada dalam lingkungan yang memenuhi syaratnya untuk berkecambah, yang mana misalnya kandung air kacang hijau itu dan kelembapan udara sekelilingnya itu harus tinggi. Nah, kadar airnya biji kacang hijau itu berkisar 5-15%. Karena kadar air ini kelembabannya terlalu rendah untuk berlangsungnya metabolisme, sehingga tahap perkecambahannya ialah kadar air biji kacang hijau harus dinaikkan dengan cara dilakukan proses perendaman dan ditempatkan pada lingkungan jenuh uap air. Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi proses perendaman biji kacang hijau pada berbagai suhu air? Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut yaitu faktor-faktor lingkungan yang dapat berpengaruh dalam perkecambahannya, yaitu air, gas, suhu, dan cahaya. Ada juga temperatur optimum untuk perkecambahan ialah 34 derajat Celcius. Adapun metode penelitian saya yang saya gunakan dalam seminar proposal saya ini, dalam meneliti saya menggunakan metode studi pustaka, yaitu yang mana mempelajari teori-teori perkecambahan melalui buku-buku referensi. Selain itu juga saya menggunakan metode eksperimen, yaitu metode yang dilakukan melalui percobaan dalam pengamatan untuk membandingkan perkecambahan biji kacang hijau itu dalam berbagai suhunya. Kemudian lokasi dan waktu penelitian ini saya lakukan pada semester 6 tahun 2002 ini, yang dimulai pada tanggal 6 Maret 2002, dan lokasi penelitian itu saya lakukan di rumah saya sendiri. Kemudian populasi dan sampel. Adapun populasi biji kacang hijau, sedangkan sampelnya terdiri dari 20 biji kacang hijau. Kemudian variabel penelitian. Nah, variabel penelitian saya ini ada 3 jenis variabel dalam penelitiannya. Yang pertama, variabel bebas atau lama perendaman. Yang kedua, variabel kontrol, tinggi tanaman dan jumlah daun. Yang ketiga, variabel terikat atau faktor lingkungan. Sekian, terima kasih.